Assalamualaikum teman-teman. Sekarang aku mau menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah, ajaran para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak semua berbentuk kitab teman-teman, karena jika semua ada kitabnya, betapa banyak kitab Allah yang harus kita percayai kepadanya. Berdasarkan keterangan dalam beberapa ayat Al-Quran, ada 4 kitab yang wajib kita imani teman-teman, yaitu yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk membimbing kaumnya Bani Israel, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Di antara isi kitab Taurat yang terkenal adalah 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa Inggrisnya The Ten of Commitment, yaitu yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia teman-teman. Yang keempat, supaya menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, larangan menghilangkan nyawa manusia. Yang keenam, terus menghormati ayah ibu. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, tidak boleh bersaksi palsu ya teman-teman. Yang kesepuluh, tidak boleh mengambil istri orang. Jika kita cermati 10 perintah tersebut, semua terdapat dalam Al-Quran, sehingga sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi terdahulu itu semua terangkum dalam Al-Quran, dan tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran, karena berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam, yang berisi 5 jenis nyanyian atau mazmur yang mengungkapkan semua pengalaman yang dialami Nabi Daud semasa hidupnya, seperti dosa, pengampunan dosa, sukacita tentang kemenangan atas musuh Allah, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dijelaskan pada kaumnya, yaitu Yahudi atau Bani Israel yang menggunakan bahasa Kipti. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, yang intinya berisi tentang ajakan Nabi Isa untuk hidup zuhud atau memikirkan akhirat, yaitu menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Hal ini dimaksudkan untuk meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang hidupnya bersifat materialistis. Semua itu diajarkan pada kaumnya, yaitu Nasrani, dengan menggunakan bahasa Suryani. Adapun kandungan yang terdapat dalam kitab Injil adalah mengesahkan Allah, perintah sholat, berita adanya kiamat, mengerjakan akhlak yang baik, menghormati orang tua, dan berita adanya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat,
yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga penyempurna dari kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan ajaran yang berupa suhuf. Oleh karena itu, orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setiap tanggal 17 Ramadan, kita umat Islam memperingati Nuzulul Quran atau hari diturunkannya Al-Quran. Al-Quran berisi tentang akidah, syariah, hukum, sejarah, dan muamalat. Semuanya itu lengkap ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Al-Quran berlaku sepanjang masa dan dijamin oleh Allah kemurniannya sampai hari kiamat. Al-Quran mempunyai nama lain loh teman-teman, seperti yang pertama Alkitab, artinya bacaan. Yang kedua Al-Furqan, artinya pembeda. Yang ketiga Az-Zikr, artinya pengingat. Yang keempat Al-Hikmah, artinya kebijaksanaan. Yang kelima Al-Mau'izah, artinya penasihat. Yang keenam Asy-Syifa, artinya penyembuh. Yang ketujuh Al-Huda, artinya petunjuk. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa tonton channel aku Nurijana Bimbel ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.